Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa hadir di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sekaligus melanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian daripada kegiatan kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh hari ini saya mengambil tema atau tematik, yaitu tentang bulan Syawal adalah merupakan bulan peningkatan dan sekaligus bulan perubahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menginjak tentang tema tentang bulan Syawal itu identik dengan bulan peningkatan dan perubahan, tentu bagi kita semua setidaknya memahami apa makna Syawal itu. Syawal itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kata syala yasyuru syaulan wa masyaulanan, yang memiliki makna yaitu peningkatan, ya, atau muradifnya, persamaan katanya itu memiliki makna irtafa'a yartafi'u atau rafa'a yarfa'u, yaitu memiliki makna meningkat. Nah, tentu saja pertanyaan kita pasti bertanya-tanya, apa peningkatan
Yang dimaksud di dalam makna Syawal itu yang ada identiknya dengan puasa bulan Ramadan yang baru lalu kita lalui. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bahwa yang dimaksud peningkatan ini adalah peningkatan dari sisi kualitas, dari sisi mutu ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu berdampak positif, berdampak nilai yang bagus pada saat di luar bulan Ramadan, yang tentu saja ukuran-ukuran bagus, kualitas yang baik dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan berdampak pada saat di luar bulan Ramadan itu nilai ibadahnya itu semakin bagus, tertata secara bagus. Qiyamul lailnya misalnya, apakah ketika kita di luar bulan Ramadan nilai-nilai tentang ibadah qiyamul lail itu yang kita lakukan dengan secara istiqomah, apakah itu juga akan bisa kita lakukan atau istiqomah di dalam melaksanakannya di luar bulan Ramadan? Nah, ukuran-ukuran ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembanding. Kalau kemudian kita di bulan Ramadan yang baru lalu itu kita lakukan baik qiyamul lailnya, kemudian tadarus Qur'annya, ya, kemudian hal yang terkait dengan menjaga lisannya dari perkara-perkara yang fusyuk, dari perkara-perkara yang buruk, apakah bisa ketika di luar bulan Ramadan, yang tentunya hari ini kita masuk di bulan Syawal, apakah kita bisa kemudian menjaga secara istiqomah nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan selama puasa di bulan Ramadan? Ini kita semua harus bisa mengevaluasi sejauh mana ibadah kita di luar bulan Ramadan itu berdampak kepada nilai perubahan pada diri kita di dalam melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Apakah ini tetap kita istiqomah di dalamnya? Maka jawabannya itu kembali kepada kita, karena kita yang mengetahui. Karena ma'asyiral muslimin, sidang kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebuah frame nilai dari seseorang itu bahwasanya kalau sudah masuk Syawal itu seolah-olah ada perasaan bebas, seolah-olah bulan Ramadan yang kemarin itu yang kita lalui dengan berpuasa di siang hari, meninggalkan dari syahwat makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari itu seolah-olah tanda kutip orang-orang yang hanya melakukan puasa itu dengan ikut-ikutan saja, yang penting gugur kewajiban, seolah-olah puasa di bulan Ramadan yang baru lalu kita lakukan itu seolah-olah memberikan tekanan secara psikis. Begitu keluar dari bulan Ramadan, dia merasakan kegembiraan, wis gak poso meneng, seolah-olah gitu. Wis gak poso meneng ya. Nah, nilai-nilai ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan dari hal yang buruk menjadi yang baik, inilah yang dimaksud dengan perubahan dari nilai-nilai keburukan menuju pada kebaikan, dan itu sangat identik dengan peningkatan kualitas mutu ibadah seseorang selama di bulan Ramadan dan kemudian dibawa dan istiqomah ketika di luar bulan
Ramadan. Itu makna daripada Syawal. Adapun Syawal itu sendiri di dalam kamus Al-Munawwir halaman 753, Syawal itu adalah Asyahrul Qamari Al-Ashir. Syawal itu adalah nama bulan Qamariyah yang jatuh pada ke-10 pada bulan Qamariyah. Nah, disinilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syawal yang dimaksud Syawal itu adalah peningkatan dalam bingkai kualitas atau mutu ibadah dan kerja seseorang ke arah yang lebih baik dan benar sesuai dengan syariat serta profesional dalam mencapai tujuan. Nah, itu Syawal. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita masuk tanggal 18 Syawal. Ya, sekedar mengingatkan, meskipun masih dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hukum melaksanakan puasa Syawal itu, tetapi ada hal yang baik bagi kita untuk mengukur nilai ibadah kita yang kemarin bulan Ramadan yang baru lalu kita lakukan itu. Maka rentetan dari puasa sunnah hendaknya kita lakukan sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasawmin dahri. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia melaksanakan puasa sepanjang tahun. Apa yang menjadi makna di dalam hadis ini? Ini menunjukkan bahwasannya usia kita atau umur kita yang kita hari ini berada di dalamnya ini itu belum tentu mencapai pada tahun yang akan datang. Maka sebagai bentuk kompensasinya, agar kita mendapatkan nilai daripada ibadah puasa kita di bulan Syawal ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tuntunan dan contoh. Poso, kan kita semua tidak mengetahui apakah kita akan sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka sebagai kompensasinya ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasalah mumpung masih ada waktu 12 hari di bulan Syawal ini untuk kita melakukan puasa sunnah Syawal. Ya, saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apa sudah melaksanakan puasa Syawal ini? Mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Kalau yang kurang, monggo masih ada waktu. Eman, ya, eman. Karena Allah Ta'ala memberikan kompensasi melalui lisan Nabi SAW. Orang yang berpuasa Syawal itu diberikan ganjaran seolah puasa dia itu sepanjang tahun, 1 tahun. Coba bayangkan, kalau ini menjadi sebuah nilai daripada add value, tambahan nilai ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk meraih nilai tambahan itu, untuk mendapatkan apa? Tabungan. Ibaratnya wong nyelengi Pak Bu ya, nyelengi amal kebaikan, gersiti ditabung, nanti tahun depan dipecah misalnya gitu. Tabungannya dilihat, masya Allah, ini adalah merupakan satu bentuk nilai tambah bagi kita. Mari, masih ada waktu ya, masih ada waktu 12
hari. Ya, masih ada waktu 12 hari untuk kita bisa menyelesaikan puasa Syawal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Ada nilai peningkatan ibadah yang lebih baik. Kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Rubba shaimin min siyamih al-ju' wal 'atas." Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan yang kemarin kita lakukan puasa di siang hari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu diklaim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak rubba shaimin, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, hadduhu min siyamihi, dia tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-ju' wal 'atas, kecuali dia mendapatkan nilai apa? Soro nyonggo, telah, lapar. Nah, kalau ini terukur sebagai ibadah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dia hanya mendapatkan yaitu rasa dahaga, lapar, maka ini adalah merupakan bentuk apa? Kualitas atau mutu ibadah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut yang hanya mendapatkan nilai rasa lapar dan dahaga, itu menunjukkan apa? Puasanya itu yang penting gugur kewajiban, melo-melo, nggak dihayati. Yang penting poso, melo-melo, sehingga apa? Maka hadis ini sangat berkaitan dengan apa? Kualitas puasa Ramadan yang kemarin kita lakukan itu, yang kita kemudian kita tingkatkan nilai ibadah di dalamnya, dan kemudian berpengaruh kepada di luar bulan Ramadan. Bisa kita lihat, kita bisa rasakan males enggak melaksanakan ibadah sunnahnya, qiyamul lailnya gimana ini? Buat catatan, ya, dicetak. Aku kemarin Ramadan ini subhanallah qiyamul lail gak tau bolong, misalnya gitu. Misalnya ya, meskipun dalam hadis Nabi SAW itu melakukan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan itu 3 hari. Kemudian setelah itu Nabi SAW tidak pernah keluar, ya. Takut khawatir kemudian qiyamul lail di bulan Ramadan itu akan menjadikan kewajiban bagi umatnya. Namun ini adalah merupakan satu bentuk stimulasi, memberikan daya rangsang kepada kita agar dengan kita melakukan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan itu, nantinya diharapkan di luar bulan Ramadan istiqomah. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Syawal ini peningkatan kualitas ibadah kita ini akan berpengaruh kepada kita. Ini satu bentuk pengaruh yang kuat bagi kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan di luar bulan Ramadan itu bisa kita lihat nanti ada dampak, ya, kualitas ibadah dan kerja seseorang itu bisa kita lihat yaitu semakin bagus kalau kerjanya itu bisa profesional, ya. Itu bisa dirasakan dalam 6 keadaan, ya. Ada 6 keadaan. Sebenarnya ini masih ada banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan daya dorong kepada kita untuk betul-betul mengevaluasi nilai ibadah Ramadan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, dan kemudian kita bandingkan kira-kira pada di luar bulan Ramadan ini kira-kira sama enggak, ya, balance enggak, seimbang enggak dengan apa yang kami lakukan ketika di bulan Ramadan yang baru lalu kita lakukan. Yang pertama, ya, yang pertama, Ramadan yang baru lalu kita lakukan itu
kemudian seseorang itu di antara kita ya melakukan ibadah puasa Ramadan dan seluruh aktivitas rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan itu sesuai dengan semangat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia berpuasa yang dibangun di atas dasar dua, ya, kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Barang siapa yang melakukan puasa yang didasarkan dengan dua dasar, yaitu iman tauhid, ya, tentu saja yang mendasari ibadah seseorang itu harus didasarkan atas dasar iman tauhid. Tidak ada nilai-nilai kesyirikan di dalam membangun ibadah tersebut, ya. Tidak ada nilai-nilai yang dimana selain Allah Ta'ala, ya, dia hanya mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian orang yang beribadah itu selain dibangun di atas dasar iman tauhid, yang kedua ibadah itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Ya. Jadi kualitas ibadah itu hanya bisa dilihat di atas dasar dua ini. Kalau ibadahnya itu dibangun di atas dasar tauhid kepada Allah, menjauhkan daripada segala bentuk kesyirikan, dan kemudian dia dibangun di atas dasar ilmu, ada dalil, ada hujjah, maka bisa dipastikan ibadah orang tersebut akan berdampak pada setelah di bulan Ramadan ibadah itu akan mengalami peningkatan kualitasnya ke arah yang lebih baik. Semakin betul-betul semakin menjadikan dirinya itu semakin bagus dalam tataran ibadahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka ibadah yang dibangun di atas dasar iman tauhid kepada Allah dan dibangun di atas dasar ilmu, pasti ibadah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kemudian mengkomparisikan terhadap diri kita saat ini. Ya, karena Syawal itu peningkatan. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari mereka melaksanakan ibadah di atas dasar iman dan ilmu kepada Allah dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ibadah puasa yang kemarin itu akan melahirkan akhlakul karimah. Itu yang pertama. Saya masukkan akhlakul karimah ini bapak-bapak, ibu-ibu di atas nomor satu. Nomor satu. Apalah artinya seseorang itu berilmu? Ilmunya tuh bagus, mendalam dalam sisi adinnya, tapi kalau tidak ada akhlak, di dalamnya tidak ada adab, tidak ada nilai kesantunan, akhlakul karimah, maka ilmu itu jenenge ilmu spro. Ya. Mari Ramadan, ya, nampak akhlaknya tuh buruk, omongannya wis mulai kasar, sing senengane dusta bujukan. Kalau ini masih ada, kita introspeksi. Apakah Ramadan yang kemarin ibadah yang kita lakukan, qiyamul lailnya, puasanya di siang hari itu telah melahirkan nilai akhlakul karimah kepada diri seseorang? Kalau kemudian dari akhlak itu kita bisa lihat, lu kok semakin jauh dari bulan Ramadan, seusai dari bulan Ramadan ini yang nampak itu malah justru
Sifat yang lahir dari diri seseorang itu kasar, kaku. Ya. Sholatnya sudah mulai kelihatan, yang tadinya itu semangat misalnya gitu ya. Karena dibangun di atas dasar yang penting gugur kewajiban bisa dipastikan nanti setelah di luar bulan Ramadan. Ya, semakin siksak ibadahnya. Ya. Nopo siksak itu? Mulai males, ampun tenih nggih, mulai ya hal yang terkait dengan, mohon maaf ya, makan itu sebenarnya bagus untuk menyangga badan ini supaya tegak beribadah. Tapi kalau kemudian setat Syawal ya merdeka wis poso misalnya ngono ya, wah mulai mangane wis kekaruan ya, ngampun tenih ya, wis omang ya. Apakah dilarang? Makan tidak dilarang Pak Bu, tapi yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Nah, Ramadan itu menata kita untuk itu. Ojo berlebih-lebihan, maka direm. Syawal ini ibaratnya ngerem, direm kita. Ayo, ono poso 6 hari, sing gurung lakoni, ayo selesaino. Ini untuk apa? Untuk menjaga balance, keseimbangan nanti di luar bulan Ramadan, sebagaimana kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Balance, seimbang. Sholat malam, tadarus Quran, ya, semangat untuk ingin khatamnya Al-Quran, mengkaji daripada sisi ulumul Quran, tafsirnya, ngaji hadisnya. Kalau ini sudah bisa, maka dia akan melahirkan akhlakul karimah. Sebagai dasar Nabi SAW mengatakan yang terkait dengan akhlakul karimah ini ternyata berdampak kepada ibadah puasa kita dan sholat kita. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, innal abda liyablugha bihusni khuluqihi darajatul qa'imus laili wasaimin nahar. Apa artinya ma'asyiral muslimin? Ternyata hadis ini itu sangat terkorelasi dengan ibadah puasa yang bulan Ramadan yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Artinya apa? Sesungguhnya seseorang hamba benar-benar dapat mencapai derajat orang rajin sholat, orang rajin melakukan ibadah puasa. Itu hanya mampu diraih bagi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah ini adalah mesin mendorong seseorang untuk apa? Rajin untuk melakukan ibadah, baik ibadah wajibnya maupun sunnahnya. Nah, kalau akhlakul karimah ini sudah bisa kita peroleh dari tarbiyah di bulan Ramadan yang baru lalu itu, yang kita lakukan puasa di siang harinya, qiyamul lailnya di malam harinya, maka kita bisa melihat dampak yang terjadi pada diri kita. Semakin tawadu, semakin santun, omongane ditoto, lek ngomong gak nyelkit ngomong, napa nyelkit no, ngomong kedus misalnya, ya. Kalau ini bisa kita dapatkan, maka sesungguhnya orang itu telah sampai pada derajat akhlakul karimah, dan insya Allah Taala dari hadis Nabi SAW ini dia akan mampu melahirkan semangat rajin untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnahnya. Ini yang pertama, ya. Sudahkah puasa Ramadan yang kemarin itu telah melahirkan pada diri kita tuh akhlakul karimah? Pertanyaan ini panjenengan jawab sendiri-sendiri, ya. Yang tahu panjenengan, ya. Itu yang pertama. Kemudian para jemaah yang kedua, puasa yang kalau dibangun di atas nilai tauhid, nilai keimanan,
dan dibangun di atas dasar ilmu, dalil, hujjah, contoh, tuntunan dari Nabi SAW. Yang kedua, dampak yang kita rasakan itu apa? Ya, bagi para pegawai, pekerja, buruh, ini bisa dirasakan apa? Akan meningkatkan etos kerja yang positif, akan melahirkan etos kerja yang positif. Mengapa demikian para jamaah? Karena bulan Ramadan, puasa yang baru lalu kita lakukan itu memberikan tarbiyah, pendidikan kepada seseorang untuk apa? Bersikap disiplin. Ya, disiplin. Coba perhatikan. Biasanya gini lek sholat malam ngamputene di luar bulan Ramadan, ya mungkin kita tidak terlalu memperhatikan dengan waktu. Begitu ibadah Ramadan, puasa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, maka di situ ada nilai tarbiyah, pendidikan. Apa? Pertama, sahur. Sahur kita sudah pada posisi jauh-jauh sebelum imsak. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita waktu sahur itu setidaknya ada waktu di mana kita bisa melakukan apa? Zikir-zikir di waktu menjelang imsak. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai ampunan dari Allah. Karena imsak itu waktu yang paling mustajabah, waktu yang paling Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk fastaghfiru. Di antara waktu imsak itu adalah waktu yang paling bagus untuk seseorang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sisa waktu sepertiga malam yang terakhir itu, Allah Ta'ala anzala minas sama. Allah Ta'ala itu turun dari langit ke bumi. Waktu yang mustajabah. Nah, ini yang akan menjadikan kita itu menjadi apa? Manusia-manusia disiplin. Takut gak bisa bangun tepat waktu, jam bekernya disetting, HP-nya disetting menjadi jam beker. Ya. Apa ini menunjukkan apa? Disiplin. Ya, disiplin. Bagi para pegawai bisa dilihat apa? Takut kalau misalnya terlambat berdampak kepada apa? Mengurangi daripada nilai daripada kehadiran. Ya, ini bisa dilihat dari itu semua. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka yang melakukan ibadah Ramadan kemarin dengan iman, tauhid dan ilmu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu. Apa hadis itu yang terkait dengan nilai profesionalisme, disiplin waktu, dan memberikan nilai-nilai pekerjaan yang akan menjadikan sesuai dengan perencanaan. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amala ahadukum amalan ayyudhinuhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka, mencintai, remen apa? Apabila seseorang melakukan pekerjaan, apabila seseorang itu melakukan sebuah proyek pekerjaan, ada pekerjaan yang di sana itu ada proyek yang harus dilakukan, maka nilai profesionalisme di dalam memberikan dampak positif, pengaruh Ramadan terhadap amalan seseorang itu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala itu cinta, menyukai orang yang bekerja, melakukan satu pekerjaan itu ayat segitu, dia melakukan pekerjaan itu sampai tuntas sesuai planning. Ya, kemudian mohon maaf,
Tidak semua. Lek wis Syawal mari prei dawa ya. Lek wis ana prei dawa waktu nikate mlebu bagi mereka yang ngantor, tidak semua ya. Tidak semuanya. Ana perasaan males. Bener enggak? Wis meneng wis mlebu kerja rek. Males. Anu bahaya. Ya, hawa-hawane prei dawa. Ya. Akhirnya apa berdampak pada jiwa seseorang. Waduh, menikati kerja mlebu kantor. Sebenarnya tidak boleh hal ini kemudian terlanda pada diri seseorang, malah justru akan melahirkan semangat untuk bekerja aktif lagi, untuk bekerja. Dan Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang melakukan pekerjaan itu dilakukan selesai sampai tuntas sesuai perencanaan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasti bulan Ramadan kemarin punya planning. Nah, planning itu diselesaikan. Ya, kan menyelesaikan pekerjaan sesuai planning itu menunjukkan orang itu telah melakukan etos kerja secara positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, puasa Ramadan yang dibangun dengan nilai tauhid dan ilmu, ya, itu akan berdampak nantinya di luar bulan Ramadan itu apa? Ya, akan melahirkan pribadi-pribadi yang istiqomah. Apa dalilnya? Dalilnya bisa dibuka di dalam Quran surat Hud ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka la wala tadghaw innahu bima ta'maluna basira. Yang artinya ma'asyiral muslimin, maka istiqomahlah, maka tetaplah kalian pada jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Istiqomah, Pak. Ya. Kita minta kepada Allah Ta'ala, para jamaah, untuk Allah Ta'ala memberikan kepada kita nilai istiqomah. Tetap agar ibadah kita ini tidak siksa, lurus, istiqomah. Ya. Dan ini dikuatkan oleh dalil Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, sebagai menguatkan surat Hud ayat 112. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ad-dawamuha wa in qallu. Kalau di atas tadi Nabi SAW menyampaikan Allah Ta'ala suka kepada orang manakala mengerjakan sesuatu itu dia kerjakan sampai tuntas, profesional, sesuai rencana. Hadis ini yang kedua memberikan nilai istiqomah, yang artinya ma'asyiral muslimin, ahabbul a'mali, pekerjaan amalan yang paling disukai, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ad-dawamuha wa in qalla, rutin, lumintu, meskipun nilainya itu kecil. Bulan Ramadan ini ngaji 10 ayat per hari, maka ini dipertahankan daripada, mohon maaf ya, orang misalnya one day one juz, misalnya 1 hari 1 juz. Kalau ini bisa dilakukan di luar bulan Ramadan, mantap. Tapi kalau kita hanya bisa melakukan di bulan Ramadan 1 hari 10 ayat, ya, maka di luar bulan Ramadan Syawal ini, ya, yang setidaknya 10 ayat. Syukur-syukur bisa ditingkatkan dari 10 ayat 30 ayat. Sekali duduk 30 ayat misalnya, atau sekali duduk 1 juz misalnya, maka ini akan memberikan nilai tambah. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia lakukan rutin adwamuha, walaupun nilainya itu kecil remeh. Ya. Meskipun kecil remeh, tapi itu kalau dilakukan dengan rutin, maka Nabi SAW mengatakan ini yang mendatangkan mahabbah Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dalam diri seseorang itu di dalam meniti hidup dan kehidupannya. Terakhir, yang keempat, kalau ibadah itu dilakukan dengan iman, tauhid dan ilmu, maka yang keempat akan membentuk pribadi yang ihsan. Nopo ihsan itu Pak? Pak Ihsan ku Ustaz sanes, iya jenenge Pak Ihsan. Ya. Ihsan itu apa? Kalau itu betul-betul dia lakukan di bulan Ramadan, rangkaian ibadah itu dilakukan dengan iman, tauhid dan didasarkan dengan ilmu, maka di luar bulan Ramadan akan melahirkan pribadi yang senantiasa menghadirkan Allah, seolah Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini puncaknya Pak. Kalau orang itu senantiasa merasa diawasi Allah Ta'ala, wah habis kawan macam-macam. Ya. Berdasarkan Nabi SAW, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis ini sahih. Nabi SAW pernah didatangi seorang tamu, yang ternyata tamu itu adalah malaikat Jibril. Di mana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan itu. Nabi SAW bersabda, menjawab pertanyaan Jibril, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini puncaknya. Apa ihsan itu? Ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan di dalam hatimu seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu. Ini puncak ibadah yang paling tinggi. Ya. Kalau orang itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hidupnya akan dijadikan Allah Ta'ala tenang, diisi hatinya dengan perasaan syukur, diisi hatinya dengan zikir kepada Allah, dan dia senantiasa hati-hati di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Karena apa? Karena setelah ini ada kehidupan kembali, yaitu kehidupan akhirat yang setiap di antara kita tidak akan lolos dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perhitungan amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia. Maka lahirkanlah perasaan senantiasa diawasi Allah Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 4 hal keadaan yang menjadikan seseorang mendapatkan raih peningkatan di bulan Syawal, dan di luar bulan-bulan Syawal berikutnya, Allah Ta'ala senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan taklim yang singkat ini, tausiah yang singkat ini menambah wawasan pengetahuan kita, dan hendaknya kita bisa amalkan bersama-sama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.